Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fadli Arsyad, mahasiswa PPG Universitas Al-Muslim kategori 2 tahun 2022. NIM 2213 1006 8690 4212. Saya mengajar di SD 015 Terusan Kempas, Kecamatan Gau, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran uji kinerja di kelas 4 dengan tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1 dengan materi pentingnya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dan jenis-jenis pekerjaan. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon saran dan masukannya Bapak Ibu penguji untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak Bapak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Sudah. Ya, harus sarapan ya supaya fokus nanti kita belajarnya. Ya. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Hadir semua ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada yang hadir nanti kalau sakit ataupun segala macam nanti kasih tahu ibu gurunya atau bapak yang ada di sekolah. Oke, paham semua? Nah, sebelum memulai pelajaran kita minta ketua kelasnya untuk menyiapkan kelasnya. Oke, silakan Akbar. Siap. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia
kita sudah mempelajari tentang sumber daya alam. Ada berbagai sumber daya alam. Apa-apa saja? Ayo. Air. Air. Gelombang air laut. Boleh. Apa lagi? Biodiesel. Biomasa. Oke. Selain itu ada hewan, ada tumbuhan. Nah, kalian pernah melihat ikan kan? Pernah. Kira-kira ikan itu berasal dari mana? Dari laut. Dan siapa yang menangkapnya? Nelayan. Ya, betul sekali. Jika ikan itu tercemar, apa akibatnya? Tidak ada makanan. Tidak ada makanan, betul. Nah, oleh sebab itu kita itu harus menjaganya. Ya, kalau ikan itu habis, tadi kita susah juga kan? Ya. Ikan adalah salah satu sumber daya alam kita yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Oke, temanya adalah tema 4 dan tema 1 pada pembelajaran yang pertama. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak Bapak bisa menjelaskan pentingnya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, juga nanti kalian bisa dengan menganalisis pentingnya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Oke. Dan juga nanti kalian bisa menyebutkan contoh dari kegiatan menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam. Nah, nanti kita juga melakukan kegiatan menanam, yaitu melakukan kegiatan menanam menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Berkaitan dengan jenis-jenis pekerjaan, kalian nanti mampu menyebutkan pekerjaan sesuai dengan tempat hidup penduduk dengan benar ya. Setelah itu kalian bisa membandingkan jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan tempat hidup penduduk dengan benar. Dan juga melalui diskusi kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang berdasarkan tempat tinggal penduduk. Nah, nanti kalian juga mampu membuat jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal penduduk menggunakan dalam bentuk diagram. Dan juga selanjutnya aktivitasnya nanti kalian Bapak akan membagikan bahan ajarnya ke KPD-nya. Kalian berdiskusi tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke? Paham? Paham. Nanti juga melakukan proses penanaman kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Oke. Bapak akan membagikan bahan ajar dan KKPD. Sekarang sudah terbentuk kelompoknya ya. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan KKPD-nya dan juga bahan ajarnya. Sekarang boleh tulis nama kelompoknya. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambar yang ada di depan anak-anak Bapak. Ya. Ya. Sekarang ini tanaman apa? Kelapa. Di mana tanaman itu biasa ditumbuh? Ada tanaman rendah. Boleh. Ya. Sekarang dia lagi ngapain nih? Ada gambar Memanen kelapa. memanen kelapa, apa lagi? Mengambil kelapa. Ngambil kelapa. Daerah kita, khususnya Kabupaten Indragiri Hilir, itu terkenal dengan kelapanya. Bahkan dijuluki dengan Inhil ini adalah hamparan kelapa dunia. Ya, sebab itu kita harus tahu melestarikan sumber daya alam tanaman kelapa ini, apalagi di daerah kita terkenal dengan kelapanya ya. Tadi kita berbicara tentang manfaatnya. Untuk lebih lanjutnya, kita baca teks yang ada di depan ini. Pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, sehingga pohon ini sering disebut pohon kehidupan.
karena hampir seluruh bagian dari pohon, akar, batang, daun, dan buahnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan kehidupan manusia sehari-hari. Akar kelapa dapat bermanfaat sebagai pencegah banjir, mencegah abrasi. Tadi kalian sudah mendengarkan apa yang dibacakan oleh teman kita tadi. Nah, kembali di awal tadi. Apa manfaat dari tanaman kelapa tadi bagi kelestarian sumber daya alam? Mencegah banjir, Oh. mudah. Oke, apalagi Mencegah apa? abrasi. Oke, apalagi? Daun muda bisa Pemecah gelombang laut. obat Oke. herbal. Iya. Daun yang muda bisa dijadikan obat tradisional. Nah, iya, apalagi? Atau bahan baku pembuatan berwarna. Iya, betul sekali ya. Tadi kita mengetahui informasi di dalam teks yang kita baca tadi bahwa tanaman kelapa ini banyak manfaatnya. Dari daun, apalagi? Buahnya, dan Buahnya, airnya. apalagi? Airnya, Akarnya, apalagi? Airnya. daunnya. Ya, kalau daunnya dibuat apa? Daun-daunnya bisa obat tradisional. Atap tadi, apalagi? Ayo. Buat alas kaki. Kalau gini apa nih? Sapu lidi. Sapu lidi, apalagi? Kalau kita hari raya tuh Untuk ada bungkus tuh ketupat. ketupat. Jadi banyak manfaatnya. Maka dari itu kita harus menjaganya agar tetap lestari, ya. Apalagi tadi manfaat akar dari tanaman kelapa ini ada untuk mencegah abrasi, Dan gelombang laut. banjir, Dan gelombang laut. pemecah gelombang laut, ya, banyak sekali manfaatnya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini ada dua gambar nih, dua buah gambar. Kira-kira gambar yang pertama apa? Airnya jernih. Ini. Kalau yang kedua, Bekas kotor, tercemar. tercemar. Ibaratkan ini bapak mau kasih ikan di dalam kolam yang pertama nih, dan bapak kasih ikan juga di kolam yang kedua. Kira-kira yang mana lebih lama bertahan hidupnya? Salah satu. Yang pertama ya. Kenapa? Karena airnya jernih. Bersih ya, tidak tercemar. Nah, dibandingkan dengan yang kedua tadi ya. Maka dari itu itulah pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan menampilkan video. Coba kalian amati. Ini tentang pentingnya menjaga keseimbangan Sumber daya dan alam. kelestarian sumber daya alam, ya. Pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. IPA kelas 4 SD tema 4 tema 1. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Menjaga keseimbangan alam perlu dilakukan agar tidak merugikan makhluk hidup lainnya. Contoh, menjaga kelestarian pohon bakau. Pohon bakau di pinggir pantai berfungsi menahan air laut. Apabila dirusak dan ditebang secara berlebihan, maka akan terjadi penipisan pantai atau disebut dengan abrasi. Usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Lihat contoh berikut ini. Yang pertama, menanam kembali hutan-hutan yang gundul yang bermanfaat untuk memulihkan air tanah di hutan yang gundul. Contoh kedua, alam yang tidak terbatas seperti matahari dan angin. Menjaga kelestarian sumber daya alam penting bagi kehidupan di masa datang, karena sumber daya alam menyimpan berbagai macam manfaat yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dan dapat digunakan oleh generasi yang akan datang. Apa-apa saja yang disampaikan. Cara melindungi sumber daya alam.
atau menjaga sumber daya alam ya. Tadi selain tanaman kelapa ada juga disebutkan pohon bakau tadi. Apalagi di daerah kita ini banyak juga pohon bakau nih. Nah, pohon bakau tadi berfungsi untuk apa? Mencegah abrasi. Mencegah abrasi ya. Atau pengisian pantai. Pemecah gelombang laut ya. Nah, kalian sudah duduk berkelompok. Sekarang kalian mengerjakan LKPD. Allah Akbar. Ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa kita akan melakukan kegiatan menanam tumbuhan atau jahe tadi ya. Nah, sebelum melakukan penanaman, Bapak akan kasih bahan-bahannya. Jadi perwakilan kelompok boleh ambil ke depan, dimulai dari kelompok 1. Petunjuknya, tadi kalian sudah menyerah masing-masing kelompok alat dan bahan yang akan digunakan. Tanahnya nanti sudah disediakan di luar, polybag sudah, jahenya sudah, dan air ya, nanti airnya ada juga di luar. Langkah kerjanya, oke, yang pertama, halo, ya, langkah pertama nanti kalian isilah polybag dengan tanah, ya. Yang kedua, buatlah lubang di bagian tengahnya dengan kedalaman 5 cm. Sesuaikan dengan jahenya tadi ya. Oke. Setelah itu, letakkan bibit tadi ke dalam lubang yang telah dibuat. Dan terakhir, siramlah bibit yang telah ditanam dengan air secukupnya. Baju temannya, jangan terlalu banyak, sedikit saja. Oke. Kita sudah melaksanakan kegiatan menanam tanaman jahe ya. Menanam tanaman ini termasuk salah satu menjaga kelestarian sumber daya alam. Jadi kalian bisa terapkan di rumah, bukan hanya di sekolah ya. Bisa saja menanam nanti di rumah, menanam apa saja kalian mau. Ayo, mau menanam apa di rumah nanti? Bunga cabai. Apa? Tomat. Mentimun. Nah, apa lagi? Kacang panjang. Ya, kacang panjang. Lengkuas. Supaya lebih fokus nih, kita coba tepuk semangat nih. Oke. Halo. Hai. Tepuk semangat.
kegiatan dengan cermat. Mama, LKBB nanti. Tuh dia celananya. Kerjakan dengan tekun dan teliti. Diskusikan bersama kelompokmu. Apabila ada yang tidak paham, silahkan tanyakan kepada Bapak ya. Oke. Yang pertama. Nanti. Ini ada kotak. Tulis di kotak yang telah disediakan. Ya. Baca dan pahami dengan cermat ya. Ya, itu. Oke. Tadi kita sudah berbicara tentang tanaman kelapa. Ada yang memiliki kelapa. Nah, sekarang jenis-jenis pekerjaan yang ada di perkebunan kelapa. Halo? Halo? Ya, jenis-jenis pekerjaan yang ada di perkebunan kelapa. Yang pertama apa? Memetik buah kelapa. Memetik buah kelapa. Terus ada lagi? Pasang sabut kelapa. Pernah melihatnya enggak? Pernah. Nah ya. Mencubit buah kelapa. Banyak macam jenis pekerjaan yang sesuai dengan tempat tinggal. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan menampilkan sebuah video tentang jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal penduduk. Langsung dengan laut. Bagian daratan di pantai ditutupi oleh pasir. Contoh mata pencaharian atau pekerjaan yang ada di pantai antara lain nelayan, penambang ikan, petani garam, penjaga pantai, petani kelapa, penghasil kerajinan, penjual, pemandu wisata, dan lain-lain. Yang ada di dataran tinggi antara lain peternak, pedagang, perkebunan, dan lain-lain. Tanaman yang tumbuh di dataran tinggi antara lain teh, anggrek. Tadi kita sudah menonton tentang jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal. Ada kalau yang tadi di video disebutkan bahwa setiap tempat memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Contohnya tadi di pantai. Di pantai ada pekerjaan apa? Nelayan. Kalau di pegunungan apa? Perkebunan teh. Kopi. Pekebun topi, sayur-sayuran, petani, ya. Setelah itu tadi ada di perkotaan. Apa contoh jenis pekerjaan? Pegawai. Apa lagi? Perusahaan. Pemilik perusahaan. Apa lagi? Ya. Jadi setiap tempat itu berbeda-beda. Contohnya tadi sudah disebutkan. Kalau di pasar itu ada apa saja? Ayo. Pekerjaannya apa saja? Penjual, ya. Ya, banyak macam-macam jenis pekerjaan. Kalau yang membawa mobil itu apa namanya? Sopir. Kalau bapak ini pekerjaannya apa? Guru, ya. Jadi setiap tempat memiliki pekerjaan yang berbeda jenis-jenisnya. Oke, paham semua? Selanjutnya coba kalian sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, membuat yang
pertama apa? Petani. Yang kedua? Nelayan. Nelayan. Nah, petani ini tempat kerjanya di mana? Sawah. Di sawah. Kegiatannya apa? Cocok tanam. Hasil yang didapatkan? Padi. Padi. Dampaknya bagi masyarakat? Bagi masyarakat terpenuhinya karbohidrat. Ya, dari padi tadi ya. Jadi beras, menjadi nasi, terus kita makan. Selanjutnya nelayan. Nelayan ini tempat kerjanya di mana? Nah, sekarang boleh kalian isi diagram pennya. Contoh cari jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar kalian. Ya, seperti itu. Pilot boleh. Apa lagi kerjaannya? Kalau pilot kerjanya di mana? Pesawat. Tidak di pantai ya? Beda kan? Nah, jadi setiap kerjaan itu memiliki tempatnya masing-masing. Kalau pegawai itu pegawai kantoran di mana? Di kantor ya. Perhatikan semua. Dapur sekali. Dapur 2 kali. Dapur 3 kali. Ya, sudah selesai semua? Oke, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Hasil diskusi. Oke, yang pertama baca sama. Amatilah gambar dan bacalah teks yang ditampilkan di layar. Berdasarkan gambar tersebut, di mana tanaman itu biasanya tumbuh? Di daerah tropis. Sama, daerah tropis. Oke. Yang kedua, B. Apa manfaat dari tanaman itu adalah menjaga kelestarian sumber daya alam agar kelapa untuk mencegah banjir, mencegah abrasi, dan mencegah gelombang laut. betul? Sama, ada yang berbeda? Sama. Oke, selanjutnya. Kedua, amati video pentingnya upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Setelah itu isilah tabel di bawah ini. Pentingnya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam agar ikan tidak habis atau mati. Cara menjaganya gimana? Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan tidak membuang sampah ke laut. Oke, yang kedua. Agar tumbuhan tidak punah. Ya. Membudidayakan berbagai macam tanaman Ya. agar tidak terjadi abrasi. Menanam pohon Menanam pohon apa? bakau. Ya. Minyak bumi tidak cepat habis. Menggunakan energi alternatif. Oke. Sampai di situ sama nggak? Ada yang kira-kira ada yang salah nggak? Betul? Oke, selanjutnya Akbar. Pastilah membimbing pengalaman. Masuk ke sini. Kedua, amatilah video jenis-jenis pekerjaan yang ditampilkan di layar. Dengarkan penjelasan dari buku. 3. Carilah jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar tempat tinggalmu dan tuliskan ke dalam bentuk diagram Venn. Sopir, tempat kerja di jalan, kegiatan mengendarai mobil, hasil mengantar penumpang, dampak bagi masyarakat, terpenuhinya layanan transportasi. Jangan. Dokter, tempat kerja rumah sakit, kegiatan mengobati pasien, hasil orang menjadi sehat, dampak bagi masyarakat, mendapatkan pelayanan kesehatan, dampak bagi pekerja, mendapatkan uang dari pelayanan jasa. Oke. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil berdasarkan gambar tersebut. A. Di mana tanaman itu biasanya tumbuh? Di daerah tropis. Betul. Apa manfaat dari tanaman itu dalam menjaga kelestarian sumber daya alam?
banjir, mencegah abrasi, dan memanjang laut. Tunggu dulu, selesaikan semuanya dulu bacanya ya. Daun kelapa dibuat menjadi sapu lidi. Oke. 2. Amati video pentingnya upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Melalui istilah tampil di bawah ini. Sama. Pentingnya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam agar air tidak tercemar. Gimana cara mencegahnya agar tidak tercemar itu? Agar air tidak Istilahnya. membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, Ikan tidak punah. dengan cara. Membudidayakan ikan. Oke, yang ketiga. Apabila video jenis pekerjaan ditampilkan di layar, dengarkan penjelasan dari utamanya burung dan pelajar terhadap pekerjaan yang ada di dapur dan tuliskan Dah, dengarkan semua yuk. peternak, di kandang, Ya, di kandang. Nah, kegiatan memelihara ayam, hasil telur ayam, dampak bagi masyarakat, memenuhi kebutuhan hari. oke. Kerja yang kedua. Kebun kopi, dampak pekerjaan di kebun, kegiatan berkebun hasil kopi, dampak bagi masyarakat, menikmati kopi, keperluan sehari-hari, dampak bagi pekerjaan, menghasilkan barang dan uang. Apakah ada yang salah? Ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Apa? Nih. Apa tuh? Dua, amati video pentingnya upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Setelah itu istilah tabel di bawah ini. Iya, apa yang berbeda? Bagian mana? Bagian sini Mak, yang ini minyak bumi tidak. Ah, kalau kelompok 2 gimana? Minyak bumi tidak cepat habis itu gimana cara menjaganya? Kami ini menggunakan energi alternatif. Kalau kelompok Ya, dari kelompok 2 listriknya, Pak. iya. Kalau kelompok 2 gimana? Menggunakan energi alternatif seperti energi listrik, energi bersih. Oke, sebenarnya jawabannya itu sama ya. Kalau kelompok 2 tadi ada contohnya. Ada contohnya yaitu energi listrik, tenaga kincir apa? Kincir angin. Sedangkan kelompok 1 tadi apa? Menggunakan Energi alternatif. alternatif aja kan? Banyak. Nah, sebenarnya jawabannya sama-sama benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang sumber daya alam, ya. Sumber daya alam itu sangatlah penting kita jaga Iya. agar bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dan terjaga untuk masa depan ya. Bisa terpenuhinya kebutuhan kita. Contoh menjaga kelestarian sumber daya alam tadi yang pertama ada agar tidak terjadi banjir kita harus apa? Tidak membuang sampah sembarangan ya, buang sampah pada tempatnya. Kalau tidak terjadi mencegah abrasi, menanam pohon bakau di pinggir pantai ya. Setelah itu agar ikan itu tidak habis, kita harus melestarikannya dengan cara tidak membuang sampah di laut. oke, tidak mencemarinya ya intinya ya. Nah, banyak lagi ya manfaat atau pentingnya dari menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Oke. Dan juga tadi jenis-jenis pekerjaan. Kalau di pantai tadi, halo. Hai. Kalau di pantai tadi pekerjaannya apa? Nelayan. Kalau di pegunungan apa? Petani. Kalau di pasar apa? Penjual atau pedagang ya. Kalau di kantoran apa? Pegawai ya, karyawan ya. Kalau di sekolah apa? Guru. Jadi setiap tempat itu memiliki pekerjaannya masing-masing ya. Oke, paham semua sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Oke. Untuk selanjutnya
Bapak akan membagikan soal evaluasi. Tolong kalian kerjakan dengan baik ya. Bapak harapkan setelah kita mempelajari ini kalian bisa menerapkannya di lingkungan kalian, baik itu di sekolah ataupun di rumah ataupun di masyarakat ya. Bagaimana menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam. Oke? Tadi dengan cara kita sudah mempraktekannya dengan cara menanam. Kalian bisa praktikkan juga di rumah ya. Selanjutnya kalian juga bisa tahu jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal. Oke, paham semua? Paham. Ya. Oke, sebelum kita menutup pelajaran kita berdoa, membaca hamdalah terlebih dahulu. Nah, baiklah. Sekarang ketua kelasnya pimpin doanya. Siap.